Halo Halo semuanya, semuanya, selamat selamat datang datang di di podcast Podcast Kebon. Kebon. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia arsitektur, desain, dan ruang hidup. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, seorang arsitek yang karyanya banyak mengangkat konsep arsitektur tropis Bali. Selamat datang Bapak Arsitek Idewa Gede Ali Budiasya Halo, STIAI. terima kasih sudah diundang. Podcast kali ini merupakan bagian dari penugasan pada mata kuliah Etika Profesi Arsitektur yang bertujuan untuk memahami bagaimana nilai profesionalisme, tanggung jawab moral, integritas, serta praktik bisnis yang etis diterapkan dalam dunia kerja arsitektur. Selain itu, sesi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, calon arsitek maupun praktisi muda yang ingin memulai karir profesional ataupun merintis biro arsitektur secara mandiri. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi pertanyaan, mungkin kita akan membacakan dulu profil dari Mayoloka. PT Mayorica Studio adalah perusahaan perencanaan bangunan yang berbasis di Kota Balikpapan, berfokus pada proyek infrastruktur dan pembangunan komersial berskala besar. Berlokasi di Jalan SMU 4 Gang Maranata, nomor 123, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Perusahaan ini memiliki visi menjadi yang terdepan dalam industri konstruksi. Oke, karena kita sudah membahas mengenai mitra dan juga berkenalan dengan Pak Alit, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk pertanyaan pertama, setiap arsitek biasanya punya cerita awal yang unik nih. Apa sih yang menjadi atau Bapak tertarik masuk ke dunia arsitektur? Oke, makasih Mbak siapa? Grisela dan Dan Mas Danu ya, atas kedatangan dan undangannya. Eh Terkait pada anu ya, motivasinya ya. ya. Kalau awalnya sih sebenarnya waktu masih sekolah SMA sebenarnya nggak terlalu ini sih ya, apa ya, nggak terlalu mengarah ke situ sebenarnya. Tapi berawal dari ketertarikan dengan teman senior saja. Jadi saya lihat memang profesi arsitek itu lebih eh, ada kebebasan dalam bekerja gitu loh. Jadi tidak terlalu terikat dia. Jadi mungkin saya awalnya tertarik di situ, kemudian eh, ada juga ketertarikan di seni. Jadi arsitektur juga bukan suatu yang pekerjaan yang saya anggap sih pekerjaan bukan yang pekerjaan yang pasti, tapi pekerjaan yang lebih ke ada rasa sense of artnya juga sedikit gitu. Mungkin itu sedikit sih latar belakangnya dari saya, kenapa memilih eh, berprofesi menjadi arsitek. Mungkin boleh diceritain sedikit nih latar belakang dari berdirinya PT Mayaloka Studio ini apa sih Pak? Sebenarnya panjang ya. Kalau Mayoloka ini kan berdirinya kan di tahun 2017. Sebenarnya sebelumnya itu saya juga udah ada biro tahun 2006 sampai 2016. Sebenarnya saya juga ada biro arsitektur juga, tapi juga melebar ke sipil. Karena sesuatu dan lain hal, 2017 saya saya coba membuat lagi biro yang lebih spesifik yang berkonsentrasi di pekerjaan arsitektur dan gedung. Jadi awalnya memang panjang sekali ya dari tahun 2006. Jadi sudah hampir 21 tahun sebenarnya saya sudah membuat biro ini. Jadi ada dua biro sebenarnya sudah saya bekerja. Nah, oke. Kita minum-minum dulu. Silakan di Ya, minum, Mbak, Mas, makasih Pak. santai. Oke Pak, jadi kan tadi Bapak udah cerita kalau misalkan ada dua biro yang sama Maya Loka ini yang kedua. Nah, jadi waktu pertama membangun Maya Loka Studio ini biasanya ada kan kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi lah. Nah, menurut Bapak apa aja hal-hal yang paling sering kejadian dan bagaimana cara menghindarinya untuk sebagai pembelajaran untuk kita yang baru mau membangun biro arsitek gitu Pak? Iya. Sebenarnya bukan kesalahan sih ya, Oh, lebih ke belajar aja nah, gitu. Karena memang kita kalau segala sesuatu tidak dimulai kan kita nggak bisa ya. Kalau pengalaman saya memang kalau saya pribadi sih kesulitannya sebenarnya kalau membangun sebuah biro itu memang di
manajemen kalau saya pribadi, karena latar belakang saya juga orang teknis. Jadi kesulitan dan kalau dibilang ya kesalahan itu di manajemen sebenarnya yang banyak harus kita perbaiki. Kemudian kalau support yang lain sebenarnya banyak. Artinya membangun sebuah biro itu kan bukan sekedar cuman menggambar ya. Itu juga kita harus bekerja sebagai tim, kita juga harus menyiapkan manajemennya, menyiapkan juga tenaganya, menyiapkan juga waktunya, fasilitasnya. Jadi sebenarnya sih kompleks gitu. Jadi mungkin kalau kembali ke pertanyaan tadi, beberapa pelajaran-pelajaran mungkin kalau saya pribadi lebih ke manage-nya aja. Karena bikin sebuah biro itu kan juga kita bikin sebuah tim gitu loh. Jadi jangankan dua ya, tiga tuh kepala berbeda kan pasti Ya, pasti benar. punya pendapat yang lain-lain itu sih. Selain manajemen pekerjaan, manajemen orangnya juga. Bagaimana kita manage orang, manage tim, teamwork yang benar, ya itu sih tantangannya sih. Terus jadi dari beberapa tantangan tadi yang Bapak hadapin, ada nggak Pak tantangan yang terbesar dan terberat saat Bapak merintis Mayaloka ini, Pak? Sebenarnya kalau dibilang berat sih, berjalannya di 2017 nggak terlalu ya kalau saya bilang. Justru yang saya rasakan berat itu pada saat merintis awal di tahun 2006. Karena itu masih muda, masih juga minim pengalaman. Mungkin saya juga berkaca di pengalaman sebelumnya pada saat membuat biro yang awal. Jadi apa yang saya dapat di sebelumnya itu saya pakai pelajaran untuk di Mayaloka. Saat ini mungkin tantangan yang paling berat sekarang lebih ke generasi-generasi sekarang ini kan teknologinya kan beda. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus melek juga dengan teknologi karena anak-anak baru sekarang kan perangkatnya kan banyak. Ya mungkin lebih ke situ tantangannya karena kita masih pakai gaya-gaya lama, mungkin ya kita juga harus belajar update dengan gaya-gaya baru. Makanya kita juga sebenarnya banyak sharing, apalagi dengan teman-teman di TK ini kan kadang-kadang banyak juga mereka dapat support dan saya juga banyak belajar dari mereka. Nah, dari pengalaman Bapak sebelum-sebelumnya nih, ada nggak tips dari Bapak buat teman-teman yang lagi nonton atau buat mahasiswa seperti kami atau fresh graduate yang ingin membangun biro arsitek sendiri? Mungkin terkait dari portofolio, kemudian ada jaringan profesional, bagaimana memanajemen waktu, keuangan, dan legalitas usahanya. Mungkin Bapak ada tips? Mungkin bisa diminum dulu kita. Bapak, Apa? kalau mau diminum, minum dulu. Iya. Kalau bisa di-mute kan? Edit kan? Minum aja dulu. Haus Bapaknya kamu. Minum dulu, guys. Kita minum dulu, guys. Terkait tips buat teman-teman yang akan membangun biro, mungkin saya perkecil aja ranahnya di biro aja ya, karena kan sekarang lulusan arsitek tuh kan nggak melulu jadi bikin biro, kan banyak sekarang. Malah podcast pun sekarang profesi, kritik arsitek juga profesi, penulis juga profesi, kan banyak. Mungkin terkait ke biro aja. Jadi yang penting sebenarnya kalau pengalaman saya membuat biro itu yang penting kerjakan aja dulu gitu. Harus berani dulu gitu. Cuman memang kembali lagi ke pengalaman juga. Ada hal-hal yang memang mungkin di kuliah mungkin kita kan nggak dapat. Nah itulah pentingnya kita bekerja dulu untuk mencari pengalaman. Kalau kita sudah ada pengalaman, nanti kita juga bisa belajar bagaimana sih membuat biro yang baik itu gimana, persiapannya seperti apa. Mungkin itu tips yang pertama. Yang kedua ya kembali lagi yang saya bilang tadi, kita harus memahami manajemen dan kita juga harus tahu biro kita ini arahnya kemana. Biro ini juga banyak sebenarnya. Kalau saya sendiri kan
basicnya kan di konsultan. Konsultan itu eh, biro yang mungkin kalau saya di gedung dan arsitektur, mungkin di landscape juga ya. Cuman apa namanya, banyak juga biro-biro lain juga sipil, jalan, jembatan gitu kan. Saya di gedung. Kemudian yang ketiga mungkin eh, manajemen itu juga kembali. Bagaimana kita mengatur orang, bagaimana juga. Yang penting juga modal juga, harus punya modal dan juga punya koneksi. Kemudian kita harus fokuskan juga mungkin biro tuh mungkin lebih spesifik tuh apa. Karena sekarang kan semakin semakin banyak kan sekarang pilihan gitu loh. Arsitektur juga banyak, ada interior juga, ada juga apa namanya, kajian juga ada. Tinggal dipilih di anu aja. Misalnya kita mau fokus di interior ya kita harus perbanyak referensi di interior. Kita harus juga banyak baca di interior. Kita juga harus tahu seperti apa interior. Kalau media kan sudah banyak, bukunya juga ada sekarang di medsos juga banyak. Tinggal kita aja sekarang pinter-pinter untuk membuat packagingnya, kita membuat seperti apa sih, arahnya kemana. Mungkin gitu sih, Mbak. Ngomong-ngomong soal biro arsitek, untuk biro arsitek dari Mayaloka Studio ini struktur organisasinya disusun seperti apa ya, Pak? Eh Kalau Mayoloka memang konsep saya sih 2000, mulai dari merintis 2017 setelah biro yang lama. eh, Mungkin Mayoloka itu tidak tidak diangkat tuh orangnya gitu. Ada mungkin beberapa biro atau konsultan tuh si A si B gitu. Kalau saya mungkin di Mayolokanya mungkin di situ Mayoloka saya coba menempatkan diri situ sebagai prinsipal aja. Di arsitek kepala aja, nanti di bawah-bawahnya saya juga tidak terlalu kaku gitu ya. Mungkin pada saat ada beberapa project biasanya sih sistem saya tuh strukturalnya beda project, beda item pekerjaan, beda juga strukturnya. Jadi fleksibel aja sebenarnya. Kadang pun bekerjanya juga enggak, kalau konsep kami di Mayoloka bukan bekerja kayak kantoran gitu. Jadi bisa aja nanti orang itu kerja di luar kota, kita bisa aja nanti ada yang di rumah, bisa aja gitu. Jadi secara struktural mungkin kalau bisa disederhanakan, prinsipal, nanti di bawah ada drafter, estimator, ada kepala studio, sama ada drafter. Paling dibantu nanti sama administrasi. Jadi nggak terlalu rumit gitu loh, sederhana aja, kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk struktur organisasinya lebih fleksibel ya Pak. Fleksibel. Jadi terus untuk soal alur kerja itu pembagian tugas dan peran tiap anggota tim itu biasanya kan mekanismenya itu bagaimana ya selama proses desain sampai di pelaksanaan proyeknya itu Pak? Uh, Kalau saya biasanya membaginya dua. Ada kerjaan pemerintahan, ada pekerjaan swasta. Kalau di pemerintahan itu biasanya agak terikat dia. Terikatnya di waktu, terikat juga di personil. Biasanya jelas tuh kalau di pemerintahan pada saat kita ngajukan penawaran pekerjaan itu sudah jelas arsiteknya siapa, tim leadernya siapa, tim sipilnya juga pasti ada, estimatornya dan tim drafter dan administrasi. Pembagiannya kurang lebih sih sama dengan yang saya sampaikan tadi. Cuman dan itu biasanya mereka terikat waktu di kan kalau di pemerintahan itu modelnya man per month. Jadi orang per bulan. Jadi biasanya sebulan 2 bulan mereka bekerja, selesai project selesai. Nah, kemudian yang pekerjaan swasta ini nggak bisa terikat waktu. Misalnya pekerjaan, saya ada pernah pekerjaan rumah tinggal, itu prosesnya panjang tuh, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan. Nah kita biasanya ngakalinnya itu saya tim leader, nanti paling saya harus satu arsitek pembantu aja. Nah,
Nanti setelah itu baru nanti berjalan aja. Kalau sudah waktunya progres pradesainnya oke atau prarencananya oke, baru nanti tahapan selanjutnya biasanya kita baru hire orang lagi atau ajak tim lain untuk melanjutkan, apakah itu sipilnya, apakah itu gitu. Bedanya di situ, bedanya di waktu aja sih, sama bedanya di teamworknya aja. Mungkin lebih sederhana sebenarnya di swasta. Kalau di pemerintahan lebih lebih terikat waktu aja. Eh, kan tadi Bapak menjelaskan ada dua pembagiannya Pak Ya. untuk alur kerja. Terus kalau untuk di model bisnisnya sendiri ini Maya Locate Studio itu biasanya berjalannya itu seperti apa ya Pak? Karena apakah menggunakan V-Design, eh, design build, konsultasi khusus atau model yang lain yang Bapak terapkan untuk Maya Locate? Kalau bicara metode, Hmm. kalau saya sendiri sih biasanya pakai persentase. Kalau di pemerintahan ya, karena persentase itu mengacu pada Permen PU. Jadi peraturan pemerintah sudah jelas. Jadi nilai anggaran yang akan dikerjakan oleh konsultan itu biasanya diambil dari persentase pekerjaan itu. Misalnya kita membangun sebuah gedung dengan angka sekian miliar, misalnya diambil dari sekian miliar, itulah persentase untuk konsultan. Tapi banyak metode juga, dan ada juga beberapa case kalau pekerjaan swasta itu kita pakai meter persegi bisa aja, atau bisa juga menggunakan lamsam, bebas aja sebenarnya. Dan acuan kita kan juga ada di buku merah arsitektur, jadi kita juga bisa pakai buku merah untuk pekerjaan swasta, di Permen PU kita pakai untuk pekerjaan pemerintahan. Dan itu biasanya di pekerjaan pemerintahan biasanya angka-angka persentase itu sudah sudah baku ya, jadi kita tinggal tinggal ini aja, tinggal penawaran aja dari angka tersebut. Swasta kita lihat tingkat kesulitannya gimana, kita juga kliennya seperti apa, job desk pekerjaannya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya di Mayaloka juga kita tidak tidak apa ya, tidak kaku dengan metode itu gitu. Tapi yang paling banyak kita pakai sih persentase. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, yang pertanyaan sering banget ditanyain. Dalam menghadapi persaingan di dunia industri, Mayaloka sendiri itu pasti punya strategi kan, Pak, biar tetap bisa berkompetitif sekaligus bisa menjaga kualitas dan identitas profesionalnya. Untuk strategi dari Mayaloka Studio itu sendiri apa saja ya, Pak? Bagus nih, sulit pertanyaannya nih. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Kalau dibilang strategi sih nggak ini ya, saya nggak punya strategi khusus, cuman mungkin kalau langkah-langkah ke depannya, mungkin karena ini perjalanan waktunya udah panjang, terus banyak konsultan-konsultan baru dan kompleksitasnya juga semakin banyak. Mungkin saya strateginya lebih ke fokus saja. Misalnya gini, kalau mungkin beberapa tahun ini saya ada beberapa pekerjaan, mungkin ada juga misalnya kajian, ada juga pekerjaan perizinan, ada juga pekerjaan yang sifatnya itu swasta, tapi kadang-kadang agak melebar, bukan kebangunan. Jadi lebih ke fokus saja, mungkin nanti pekerjaan itu kita ke misalnya ke gedung dan landscaping aja. Jadi lebih ke itu aja sih, konsentrasi ke pekerjaan yang memang agak mengkhusus gitu. Dan mungkin kedepannya juga apa namanya, menghadapi persaingannya kita juga harus punya strategi juga dengan sistem. Mungkin ada beberapa backup dari teman-teman juga di kantor, mungkin itu sih saya, supaya lebih lebih kuat aja, karena kan sekarang kalau kita nggak bisa bersaing juga kita pasti akan ditinggal kan gitu. Mungkin itu sih apa namanya, tipsnya. Oke, mungkin itu tadi beberapa pembahasan yang ada di dalam podcast ini, itu sangat sangat banyak yang bisa kita ambil pelajarannya. Mungkin untuk terakhir Pak, Ya. pesan-pesan dan apa ya, kayak apa yang harus kita lakukan setelah, dan apa yang Bapak, sorry, tolong dipotong. Tolong dipotong.
Belibet nih, belibet. Oh, siap. Mungkin untuk terakhir Pak Alit, pesan dan apa ya tadi? Pesan untuk Lupa. Nah, mungkin itu aja dari pembahasan di podcast Kebun ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil pembelajarannya. Jadi untuk terakhir Pak Alit, apakah ada pesan untuk fresh graduate yang akan lulus nih, seperti kita kan yang udah di penghujung semester nih Pak, bagaimana? Kalau pengalaman saya dengan teman-teman ITK yang magang ya, di tempat saya kan ada beberapa kali magang. Sebenarnya sih mereka banyak membantu ya, banyak membantu. Mungkin pesan saya pada teman-teman lebih banyak tahu praktek di lapangan sih sebenarnya, lebih ke situ. Karena mungkin secara teori mereka sudah banyak yang menguasai lah, dan secara informasi juga sekarang kan informasi juga nggak susah zaman saya sih ya. Kita cari informasi aja harus ribet zaman dulu. Kalau sekarang kita buka HP udah dapat informasi. Jadi banyak-banyak ini sih, banyak-banyak jalan, banyak-banyak main, banyak-banyak lihat karya arsitektur, dan banyak melihat sih sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Jadi bukan sekedar kulitnya, tapi juga harus tahu, paham maknanya. Pesan saya sih itu. Oke, sangat bermakna pesan dari Pak Alit. Mungkin itu saja sebelumnya. Terima kasih Pak Alit Sama-sama. bersedia diwawancarai oleh kami. Mungkin sebelumnya tepuk tangan dulu dong semuanya. Tepuk tangan. Oke, mungkin itu aja dari kami. Podcast Kebun undur diri. Bye-bye. Sudah. Kita nggak, saya Grisela pamit undur diri gitu. Nggak ada nama kita sebut. Apaan tadi? Sudah. Belum ada sih Pak. Kan nanti di editannya itu ada Danu. Ada namanya ya Jar ya, kasih nama ya. Jar.